Kalau karakternya justru Putri tuh yang ya tipikal anak perempuan pertama pada umumnya yang merasa semua beban ada di sini gitu ya, dan mungkin iya gitu. Dan itu sangat logika, kayak awalnya nggak percaya ada apa-apa, terus ngiranya ibunya bunuh diri mungkin apa sebagainya, dia mah maunya ninggalin utang doang. Sedangkan apa sebagainya. Ida kayak nggak mungkin, pasti ada hantu, ini aneh. Iya, Kata orang-orang juga SMP aneh aja gitu. pacaran sama hantu, kayak apa yang lo harapkan? Ngulik si karakter ini akhirnya gimana? Lebih susah ketika sama dengan sifat asli atau bertolak belakang bahkan? Lebih menantang sih kalau misalnya bertolak belakang, lebih seru menurut aku. Dan kita dikasih waktu cukup panjang 2 bulan untuk ngebedah skripnya dan emang ngebuat background story masing-masing karakter bareng Mas Edwin. Menurut kalian berdua, monster di film ini tuh sebenarnya apa? Makhluknya atau sistemnya? Ih, bagus banget. Dua-duanya. Dua-duanya. Gak boleh ya? Harus misal satu ya? Sistemnya deh. Sistemnya, setuju. Sistemnya. It's a ghost global horror story. Selama proses pembuatan monster pabrik rambut ini, scene yang paling diingat selama pembuatannya dari masing-masing, Kamanda atau kalau Kalau aku paling memorable itu ketika 3 bersaudara ini akhirnya kembali bersama, semacam reuni. Soalnya emang agak-agak dysfunctional family. Kak Putri tuh tipe yang kakak pertama, anak paling tua, yang semuanya logika, Tipikal anak cewek tipikal pertama anak ya. cewek. Sedangkan Ida tuh middle child syndrome yang halu sendiri. Pernah punya pacaran sama hantu? Iya, aku ceritanya bisa film. ngeliat hantu. Oh, dia unik sekali. Aneh Wah, seru nih banget. kayaknya. Iya, Kalau ngomong tuh tiba-tiba suka kayak ngeliat ke pojokan, terus bengong gitu, nggak jelas, emang suka ngomong sendiri gitu, agak aneh. Terus Bona, apalagi Bona yang bentukannya kayak entitas aja. Kayak mau copot deh. Mau copot, bener-bener. Bentuknya Kalau kayak misalnya, copot. ya kalau misalnya ngeliat di teaser tuh, kayak boleh kita bocorin ya. Iya. Dia emang memiliki kemampuan untuk regenerasi Oh tubuh. iya, iya, Nah, iya. itu dia. Itu kayak aneh lah. Jadi ketika 3 bersaudara itu berkumpul lagi dan mendengar pembicaraannya tuh kayak emang ajaib nih keluarga. Iya. Emang aneh gitu. Berarti ini ya kebalikan ya. Kamanda yang Secara percaya, iya. Benar real juga. life ya. Benar. Kalau karakternya justru Putri tuh yang ya tipikal anak perempuan pertama pada umumnya yang merasa semua beban ada di sini gitu ya, dan mungkin iya gitu. Dan itu sangat logika, kayak awalnya nggak percaya ada apa-apa, terus ngiranya ibunya bunuh diri mungkin apa sebagainya, dia mah maunya ninggalin utang doang. Sedangkan apa sebagainya. Ida kayak nggak mungkin, pasti ada hantu, ini aneh. Iya, Kata orang-orang juga SMP aneh aja gitu. pacaran sama hantu, kayak apa yang lo harapkan? Sorry, halu. Benar gitu loh. sebenarnya gak usah dipikirin dari si pabriknya, dari keluarga. Ini anak ketiga Bener. bisa regenerasi aja udah aneh. Tiga-tiganya aja udah aneh gitu. Mungkin gue paling normal sih. Mungkin gue paling normal, Iya tapi yang adik-adik gue nih udah ini banget gitu. Dari sifat asli sama karakter, ada yang sama gak? Sebagai Ida Dan Putri. Kalau gue beberapa sifat, maksudnya beberapa pemikirannya ya mungkin mirip, karena gue juga anak perempuan pertama. Jadi kayak ya keinginan membereskan sesuatu atau kayak keinginan ngeberesin urusan adik-adiknya tuh ada gitu. Tapi in a way merasa kapan sih kebutuhan gue dipenuhi gitu kan. Putri juga gitu kan, yang gue mau beresin ini semua, gue mau cabut, gue mau naik kapal pel nih, gue mau jalan-jalan karena ada gitu, mau liburan. gitu kayak itu tuh kayaknya pasti selalu ada gitu di anak-anak cewek, anak pertama ya gitu. Itu kayak gue ya ada miripnya sih gitu sama Putri. Kalau gue nggak ada lagi kayaknya ya. Soalnya si Ida bener-bener nyentrik, dia percaya hantu, bisa ngobrol sama hantu, dia Itu aja pacaran udah sama bertolak belakang. hantu. Iya. Apa ya? Tapi mungkin mirip ya, ini pas kita bikin background story sih kan, kita tuh grieving, kita berduka tuh caranya ada beda-beda. Terus aku sempat bahas kayaknya tuh Ida tuh tipe orang yang kalau berduka itu justru malah dia tiduran seharian. Malah tidur, malah gitu ya. kayak escape-nya gitu. Dan aku kayaknya salah satu orang yang seperti itu. Kalau misalnya ada masalah atau ada apa, aku tidur. Selesai itu ya dengan Iya, itu. aku 2 hari yang lalu tidur 10 jam. Wow. Jadi kayak emang aku suka tidur. Itu lu suka aja kali. Emang ya suka sih, ya benar sih, gue nggak Tapi apa-apa buat sih. ngulik si karakter ini akhirnya gimana? Lebih susah
ketika sama dengan sifat asli atau bertolak belakang bahkan? Lebih menantang sih kalau misalnya bertolak belakang, Iya, lebih iya. seru menurut aku. Iya, Dan iya. kita dikasih waktu cukup panjang 2 bulan untuk ngebedah skripnya dan emang ngebuat background story masing-masing karakter bareng Mas Edwin sutradaranya Iya, gitu. kita bahkan yang menarik gitu ya, maksudnya development karakter tuh karena itu kita ngedevelop background story, kita tuh bahkan beneran kayak nyeritain dari kita tuh lahirnya di mana, Iya. kemudian ibu kita tuh awalnya pekerjaannya apa, childhood kita gimana, childhood kita pas kecil gimana, main apa. kayak sebenarnya Putri itu juga makanya kan kayak kelihatannya janggal, tapi nanti mungkin teman-teman yang nonton tuh juga bisa ngeliat sebenarnya relationship antara kakak adik ini tuh ya mirip kayak sisters lainnya, kayak agak-agak love hate gitu loh, Ya, kayak betul, apalagi betul. anak pertama yang tiba-tiba mungkin baru punya adik terus ngeliat kok adiknya yang lebih sering Iya, Iya. pegang sih di apa gitu, jadi ada sirik-siriknya juga sebenarnya, tapi ditutupinya dengan gengsi sebenarnya, gitu, tapi dan sayang gitu. gengsi tapi sayang, nah Ya, itu dia betul, keywordnya. gengsi tapi sayang. Tuh. Nah terus kayak gue juga sempat kayak apa ya, berarti mirip dong gitu, maksudnya ketika jadi anak pertama gitu, tapi ya kan dengan background latar hidup yang beda, terus gimana mungkin setelah itu Putri tuh sebelum kembali ke pabrik ini tuh ceritanya Putri tuh sebenarnya kerjanya di Surabaya gitu, jadi udah mencoba punya kehidupan sendiri. Kayak pada akhirnya gue nggak perlu ngurusin adik-adik gue, tiba-tiba harus balik juga lagi nih orang, jadi ya kayak gitu-gitunya gitu yang menurut gue tuh juga apa ya, challenging dengan caranya sendiri gitu. Ya berarti banyak hal-hal detail yang diperhatiin di film ini ya, kayak dari prostetiknya tadi, terus partikel-partikel efeknya. Ya mungkin itu salah satu yang film Mas Edwin kan sering di Berlinale kan, Iya, Ya. bahkan film pendeknya juga kan. Nah kalau dari Kamanda sama Kalutesa sendiri yang menggambarkan film monster pabrik rambut ini, 3 kata apa kira-kira? Masing-masing. Yang menggambarkan monster pabrik rambut, 3 kata. Dari Kalutesa dulu. Ajaib. Oke. Kata pertama ajaib. Gue janggal. Oke. 11-12 tapi gak apa. Ajaib, janggal. Apa ya? Enggak, gue tuh lagi in a way visual apa ya? Kayak karena gue tadi juga bilang kayak visual menurut gue Cantik ya visualnya. menurut gue film ini tuh visualnya juga bagus karena Parah itu sih, iya. gue baru tahu adanya proses dari digital terus difilmin terus ke digital lagi. Nah film itu gitu. Oke. Jadi kayak pas di Berlin aja tuh katanya, gue baru ingat di Berlin aja banyak bule-bule Ngira yang ngedeketin Mas Edwin kayak lo pakai kamera apa? Oke. Ya, soalnya kok gambarnya ya. gini gitu. Betul. Terus dia cerita, gue lupa nama prosesnya apa, tapi enggak, kita syutingnya digital, tapi habis itu kita filmin. Dari film kita Ke digital lagi. Jadi gambarnya Cuci. emang Bule aja bingung ya. iya kan, makanya Kayak kayak proses apa ini? nah, jadi kayak visual, maksudnya kayak bagus. Oke. Ya, Bagus, oke. oke. Kalau aku mungkin miris kali ya. Miris. Ya. Soalnya melihat kondisi pekerjanya dan kayak resiko-resiko yang mereka ambil tuh kayaknya miris. Ketiga? Tadi gue apa ya, janggal, visual, in a way lucu lagi. Sebenarnya Iya, lucu iya, iya. juga sih, dark comedy tapi Oke. ya. Lucu yang tidak diintensikan untuk lucu gitu. Nyentrik. 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 Iya, itu Cocok dia. banget nyentrik dah, filmnya nyentrik banget. Oke, terakhir cepat aja jawabnya. Oke. Menurut kalian berdua, monster di film ini tuh sebenarnya apa? Makhluknya atau sistemnya? Ih, bagus banget. Ih, dua-duanya. Dua-duanya. Gak boleh ya? Harus misal satu Satu. ya? Ah, Sistemnya deh. sistemnya setuju. Sistemnya. Monsternya mah bisa berubah-berubah aja bentuknya apa. Gak semenyeramkan itu ya. Iya. Lucu malah menurut aku. Monsternya lucu sih. Gemes. Jadi Monsternya gemes. makin Jadi penasaran. penasaran ini apa sih? Monster Iya. apa sih gemes gitu. Monster Inc. nyanyi. Lucu. Itu lucu. Oke, kalau lu Masih. juga penasaran Global People, sebenarnya ini tuh filmnya kolaborasi juga ya antara beberapa Negara ya? Negara. Betul. Ada Jepang. Singapura, Jepang, Jerman dan Perancis. Perancis juga. Iya, ya? Singapura juga. Singapura juga. Singapura. Dan ini bisa lo tonton di tanggal 4 Juni 4 Juni. 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Yes. Kasih alasan mungkin dari Kamanda dan Kalutesya, kenapa Global People harus nonton film ini? Kalau pengen nonton film horor fantasy yang abis itu bisa lo ocehin panjang lebar, Setuju. nonton.
Kalau misalnya kalian pengen nonton film horor yang kayak roller coaster, tapi kalian juga bertanya-tanya ini apa sih, ini sebuah experience yang tepat. Iya, such an experience. 4 Juni 2026 Ya. Monster Pabrik Pabrik Rambut. Nah, itu dia Global People. Terima kasih Kamanda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau Tessa. Malam-malam kesini. Iya, aduh malam Iya. banget, aku udah ngantuk sebenarnya. Sudah datang ke Ghost. Global People, buat penutup malam ini, Kamanda dan Kalutesha sudah hadir di Ghost. Terima kasih juga buat Global People yang udah dengerin kita dari tadi, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Tapi malam ini Edo Frizani pamit. Dan juga Resta Martin pamit. Sampai ketemu di minggu depan. Jadi tetap tungguin Ghost Global Horror Horror Story. Story. It's a ghost. Global horror story.